Shalom teman-teman. Apa kabarnya nih teman-teman yang ada di rumah? Yang di sini juga apa kabar nih? Harusnya baik semua, yang di sini di rumah harus semangat. Iya, benar. Untuk memulai persekutuan kita pada sore hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Teman-teman, untuk memulai Komra pada sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami dan memberkati kami dengan kesehatan juga kebahagiaan. Berkati ya Tuhan, semoga hari ini kami bisa menjalani aktivitas juga Komra dengan baik dan lancar. Terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan Tuhan. Haleluya, amin. Kan tadi kita udah nyanyi, udah berdoa, terus awal iya. lagi nih Mbak Dia. Kayaknya bagusnya tuh bagi berkat. Ya, kalau tanpa bagi berkat hamba itu ya. Iya, kayak nggak asik gitu. Sekarang dari Mbak Noel dulu aja, berkatnya apa hari ini? Iya. Shalom. Shalom. Berkatnya masih diberi kesehatan, masih bisa jadi MC Komra lagi. Terus PTS-nya kemarin puji Tuhan lancar, tinggal nunggu hasilnya aja. Udah, terima kasih. Ya, terus sama kan kita satu sekolah, jadi sama-sama bahagia, sama-sama lancar juga PTS-nya. Udah. Mas Aldo, bagi berkat. Shalom teman-teman. Shalom. Berkatnya puji Tuhan masih diberi kesempatan untuk mengiringi persekutuan Komra dan masih diberi kesehatan dan masih PTS. Terima kasih. Buat teman-teman yang mau bagi berkat, bisa tulis di kolom chat ya, pakai hashtag bagi berkat cantik. Harus ya. Sekarang mau ngapain Mbak Dia? Sekarang ngapain ya bagusnya ya? Oh iya, boleh nyanyi dulu. Lagunya apa nih Mbak Noel? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Firman akan disampaikan oleh Mas Sulis, waktu dan tempat persilakan.
Shalom, selamat sore adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi mari kita siapkan hati kita minta Roh Kudus untuk pimpin kita dan untuk menguasai setiap hati dan hidup kita hari ini. Supaya setiap kebenaran firman Tuhan itu dapat tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang boleh kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah yang begitu baik, Allah yang luar biasa yang bekerja dalam setiap bagian dan fase kehidupan kami. Allah yang senantiasa ada, setia, memberkati dan menyertai kami dalam setiap musim kehidupan kami. Kami mau bersyukur kepada Tuhan atas cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami ini. Terima kasih atas banyak hal yang telah Tuhan izinkan atas kami. Baik yang telah kami lalui maupun yang akan kami lalui. Kami percaya dan mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan. Karena kami telah melihat setiap kesaksian, setiap bukti dari Tuhan yang telah menolong kami, yang telah menyertai kami, sehingga kami ada dengan keberadaan kami saat ini, sedemikian kami ada masing-masing yang ada di sini. Kami mau syukuri atas setiap apapun yang telah kami alami, baik yang membuat hati kami berbahagia, sesuatu yang sifatnya membuat kami bersuka cita, ataupun sesuatu yang membuat kami harus menangis, ataupun bergumul di dalam setiap pergumulan kami. Kami bersyukur atas apapun itu yang telah Tuhan izinkan terjadi. Karena kami percaya Allah Tuhan Yesus Kristus turut bekerja sama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Dan hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu bukan hanya mendengarkan, tetapi kami boleh mempercayai firman-Mu dan mempercayakan kehidupan kami atas kuasa kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami dan apapun yang kami dengar hari ini biarlah itu yang mau Tuhan perkatakan. Dan setiap mulut hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, setiap apapun akal, pikiran, hati tutup bungkus di dalam darah Kristus Yesus. Sembunyikan anak-Mu ini dari salib Tuhan. Sembunyikan anak-Mu di dalam balik salib Tuhan. Supaya sedikit pun anak-Mu tidak mencuri kemuliaan dari Tuhan. Dan biarlah yang keluar dari mulut ini adalah apa yang mau Tuhan perkatakan. Bukan apa yang ingin aku katakan. Sehingga yang didengar oleh setiap orang yang pada saat ini. Yang disaksikan adalah setiap apa yang mau Tuhan perkatakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang diberikan kepada saya pada waktu kemarin yaitu aku percaya. Berbicara tentang percaya, saya mau tanya kepada adik-adik. Apa sih percaya itu? Ada yang mau jawab, percaya itu apa? Kalau hari ini saya berkata, saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Apakah adik-adik juga percaya? Saudara-saudara percaya? Saya mau cerita sedikit. Mungkin ini pernah saya ceritakan, tapi sebabnya ini sering banget saya bagikan cerita ini. Jadi ada sebuah jurang, ada sebuah tebing yang sangat tinggi sekali. Di tengahnya itu ada jurang, ada lembah lah. Nah, dari tebing satu ke tebing yang satunya itu diperlukan sebuah jembatan untuk datang dari tebing, taruhlah ini tebing yang kanan, terus tebing yang kiri. Untuk orang mau berjalan ke sini, melewati tebing ini, ada dua pilihan. Dia harus turun ke dalam lembah, naik ke tebing itu, sampailah di pucuk ini. Kemudian,
Ada juga cara lain, yaitu menghubungkan antara ujung tebing ini, di batas tinggi tebing ini, sama tebing ini, yaitu dengan jembatan. Tapi anehnya, cerita ini menceritakan bahwa kedua puncak tebing itu dihubungkan dengan sebuah tali sebagai jembatannya. Tali sebagai jembatannya. Dari tebing sini sampai tebing sini itu ada tali. Tali kayak tambang lah, kayak tambang bentuknya. Nah, di ujung sini ada seorang laki-laki itu akan mengadakan atraksi atau apalah, atau uji nyali atau apalah. Yang penting dia itu akan melakukan, dia berjalan di atas tambang itu dari tebing yang satu ke tebing yang berikutnya, tebing seberangnya. Nah, banyak penonton yang ada di situ ya, adik-adikku. Ada banyak sekali penonton yang ada menyaksikan peristiwa itu. Kemudian seorang laki-laki ini, ya usianya bapak-bapak lah. Ya kalau saya gambarkan dalam cerita itu seusia saya. Jadi muda iya, tua juga belum. Tapi yang pasti ya seusia saya ini. Bapak-bapak itu tanya kepada penonton, penonton, apakah kalian percaya bahwa saya bisa melewati tambang ini, berjalan dari tebing ini menuju ke tebing seberang sana, ke tebing seberang sana, ke daratan sebelah sana, ke puncak gunung sebelah sana, dengan membawa tongkat keseimbangan dan saya tidak akan jatuh? Apakah semua yang ada di bawah sana yang melihat atraksi ini percaya? Spontan atau spontan ya? Spontan lah. Banyak penonton itu berteriak, aku percaya bahwa engkau bisa melewati tambang itu dengan memegang sebuah bilah bambu sebagai tongkat keseimbangannya. Maka berjalanlah bapak-bapak ini dari tebing satu ke tebing yang lainnya melewati tambang. Dan berhasil sampai ujung sini. Tepuk tangan gitu, tepuk tangan. Wah, meriah sekali tepuk tangan. Kemudian bapak-bapak ini memberikan tawaran lagi, challenge, tantangan lagi kepada para penonton. Memberikan satu tantangan buat dirinya sendiri dan disampaikan kepada penonton. Para penonton, saat ini saya akan kembali ke ujung tebing sana, tetapi tidak dengan bilah. Tidak dengan bilah. Saya akan berjalan dengan hanya kedua tangan ini saya kembangkan sebagai keseimbangan. Apakah percaya para penonton semua dengan apa yang akan saya lakukan bahwa saya bisa menyeberang dari sini menuju ke ujung sana dengan selamat? Spontan juga para penonton mengatakan, aku percaya. Temanya aku percaya ya sekarang. Iya toh? Temanya aku percaya ya dek ya? Iya. Dan penonton pun itu juga mengatakan, aku percaya. Karena apa? Karena si bapak-bapak ini terkenal di kampungnya memang sudah jago melewati tambang itu. Dia terkenal, dia itu terkenal kalau melewati tebing, mau menuju ke tebing seberang. Bapak-bapak ini terkenal, dia jago melewati tambang hanya dengan tongkat keseimbangan atau dengan tangan yang dibentangkan gini. Semua penonton akhirnya mengatakan, aku percaya, dan berjalanlah bapak itu, adik-adikku. Dari ujung yang satu tadi menuju ke ujung, ke tebing yang satunya. Meniti tambang itu dan mereka bertepuk tangan karena bapaknya, si bapak-bapak ini berjalan lagi melewati tambang itu tanpa bilah keseimbangan dan hanya dengan tangan direntangkan. Dia berjalan meniti tambang itu dan dia sampai dengan selamat. Tepuk tangan gitu. Adik-adik yang ada di sini, yang ada dalam ruangan ini maupun yang melihat tayangan ini. Pernahkah mendengar cerita ini saya sampaikan? Pernah belum? Halo? Pernah belum ini saya ceritakan di hadapan kalian? Belum? Belum pernah ya? Kalau belum pernah, simak sampai endingnya. Ini berhubungan dengan tema saat ini.
Akhirnya dia berjalan melewati tambang itu dengan selamat. Hanya dengan titian. Jadi jalannya gini. Gini jalannya. Saya praktekkan ya. Ini misalnya ada tambang gitu ya. Ada tambang. Terus dia berjalan gini. Sampai di ujung sinilah. Tepuk tangan menggelora. Hebat, baik, bagus. Gitu. Kemudian bapak-bapak ini bertanya lagi kepada para penonton yang ada di, aku tadi kan dari sana ke sini udah bisa lewat tanpa bilah keseimbangan. Sekarang aku mau gendong satu tenggok berisi batu seberat 58 kg, mendekati 60 kg, dan saya itu si tenggok itu akan saya bawa ke pundakku dan aku akan berjalan menuju sana dan aku akan melewati tambang ini tanpa bilah keseimbangan apapun. Apakah kamu percaya? Sepi? Apakah percaya? Ini terkenal, dulu pernah juga melewati ini, tapi dulu bobotnya itu sekitar 50 kg. Ini tambah 8 kilo. Apakah para penonton percaya? Percaya enggak? Semua masih menjawab, aku percaya. Akhirnya tenggoknya digendong gini dan dia berjalan. Tak, 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 tik, 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 tak. Akhirnya iki semua menonton, wah, wah. Tapi pada akhirnya dia pun selamat sampai ujung. Tepuk tangan. Semua bertepuk tangan meriah. Yang terakhir dia berkata begini, adik-adikku. Tadi saya sudah melewati menggendong dengan tenggok atau apa ya bahasa Indonesianya tenggok. Apa bahasa Indonesia tenggok? Apa? Ya kayak apa ya? Keranjang lah. Bronjot. Nah, bronjot beda. Keranjang lah. Nah, keranjang itu digendong lagi, dia berjalan dan dia selamat. Sekarang dia memberi tantangan kepada para penonton lagi. Oi, bobot kamu berapa? Berat badan kamu berapa? Berapa? 60 pas. Kamu berapa? Berapa? 38. Iya. Tadi aku sudah bisa gendong tenggok berisi batu seberat 58 kilo dan sekarang kamu berbobot 60, kamu berbobot 38. Bisakah salah satu maju ke depan atau ke sini naik ke atas tebing ini dan saya gendong, kemudian aku berjalan di atas tambang ini dan dalam gendonganku kamu akan selamat sampai di ujung sana. Percayakah kalian? Kalau saya membawa seorang anak dan saya gendong berjalan di atas tambang, anak itu bobotnya 60 kilo, ada yang 50 kilo, ada berapapun. Saya menggendong seorang anak dan saya gendong, pada akhirnya saya juga akan selamat sampai ke tujuan itu dengan tidak jatuh melewati tambang. Semua penonton masih menjawab, aku percaya, 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 percaya. Kemudian saat semua ditanya, oke, kamu percaya? Kalau percaya, hei kamu yang 60 kilo, aku gendong, kamu mau enggak? Ya jangan aku udah berat tadi 58, sekarang 60 kilo. Kemudian, kamu kan percaya tadi bahwa saya bisa menggendong seorang anak dan berjalan di atas tambang. Tapi saat ini kalau kamu percaya, ayo aku gendong, siapa yang berani? Dari semua penonton itu yang ada, itu enggak ada yang berani digendong. Sampai kemudian ada seorang anak kecil, gempal tubuhnya, umurnya sekitar 10 tahun, bobotnya sekitar 38 kilo.
Ayo tadi siapa yang bobotnya 38? Ada ya 38. Anak kecil itu dia berkata, "Pak, saya berani." Semua orang kaget. Iki wong gede-gede ra nang sing wani. Wong tua-tua ra ono sing wani. Iki cah cilik gempal meneh. Kok wani-wanine? Kok berani-beraninya? Kemudian si anak ditanya oleh para penonton, "Kamu percaya bahwa bapak itu bisa menggendong kamu berjalan di atas tambang dan kamu bisa sampai ke ujung sana dengan selamat?" "Percaya." "Kamu mau digendong bapak itu?" "Mau." "Loh, kok kamu bisa mau? Padahal semua orang yang ada di sini nggak mau loh. Semua yang ada di sini pada nggak berani loh, pada takut loh." Ternyata adik-adikku, tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Halo? Halo, tahu nggak? Kenapa anak ini berani? Padahal semua penonton yang ada di situ itu nggak ada yang berani. Semua padahal juga percaya. Tapi anak ini berani. Anak ini juga percaya dan dia mengambil inisiatif. "Aku Pak gendongan." Tahu nggak kenapa? Ada yang tahu? Karena anak kecil ini adalah anaknya dari bapak yang ada di tambang itu. Dia kerap kali diajak latihan. Dia kerap kali diajak bapaknya melihat ketika bapaknya menggendong bukan hanya 50 kilogram, tapi sekarung beras dengan bobot yang sangat banyak, ataupun bahkan dia sendiri diajak latihan. Dia sering diajak berjalan bapaknya di atas tambang itu. Makanya anaknya bukan hanya percaya, tetapi anaknya juga mempercayakan, memberikan diri untuk digendong. Inilah arti percaya. Percaya bahasa Inggrisnya apa? Ya? Apa? Trust. Kalau believe apa? Believe ya? Believe itu artinya apa? Percaya. Terus kalau trust artinya sama. Hah? Sinonim. Terus bedanya apa believe sama trust? Halo? Believe itu percaya. Trust juga percaya. Nah, terus bedanya apa nek podo? Kok tulisannya beda? Halo? Saya mau tanya, kira-kira adik tadi, anak yang gempal tadi kok beraninya dia digendong oleh bapak tadi. Kira-kira ada yang jawab? Karena apa? Karena apa? Karena apa? Karena apa? Karena dia memiliki keyakinan bahwa bapaknya akan menyelamatkan anak ini. Bapaknya tidak menyelamatkan anak ini karena dia sudah melihat bukti sendiri ketika dia latihan. Anak ini sering digendong sama bapaknya. Dia lihat sendiri tiap sore bapaknya gendong batu dan dia berjalan latihan di atas tambang itu. Dia lihat bukti sendiri. Maka dia punya pengharapan, kalau aku digendong bapakku pun aku nggak apa-apa. Anak ini memiliki iman. Duh, iman itu apa sekarang? Ya, iman apa loh? Iman apa? Iman apa? Ayo kita buka nats yang diberikan kepada saya dulu. Dari apa? Dari apa? Halo? Kejadian pasal? Kejadian pasal? Halo, kejadian pasal berapa? Halo, iki mau ngubungi aku tok tapi ra dipelajari iki. Kejadian berapa, Dek? Tolong bisa di-shoot yang baca Alkitab. Ayo, kejadian berapa? Hah? Nah, kejadian 15 ayat yang 1 2, kemudian dilanjutkan 17 18. Yuk, kejadian 15 1, 5, ayat 1 dan 2, kemudian 17 dan 18. Silahkan dibaca deh.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. 17-18. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Halo? Dengar ya. Ini Abraham ini kalau ada di kehidupan ini iman yang sangat gila loh. Iman yang sangat gila sekali. Teman-teman tahu Abraham itu kira-kira dulu sebelum dipanggil Tuhan, orang biasa saja, orang miskin atau orang kaya? Halo? Halo? Orang miskin, orang kaya atau orang biasa saja? Ayo jawab, enggak apa-apa. Biasa, biasa ya. Tak skip, biasa. Siapa bapaknya Abraham itu? Namanya siapa? Sekolah minggu. Bapaknya Abraham namanya siapa? Loh, ini tadi dikasih tema tentang Abraham, tak suruh baca dulu loh. Bapaknya Abraham siapa? Halo? Terah. Mempunyai 3 orang anak, namanya 1. Abraham atau Abram, yang tadi disebut di ayat tadi. Yang kedua itu namanya Haran. Terus yang ketiga namanya Nahor. Ini kaya raya. Si Terah ini orang yang sangat kaya raya di tanah Ur Kasdim. Asal daripada Abraham. Sekarang bayangkan adik-adikku, jika engkau kaya raya, jembar banget lah tanahnya, opo-opo duwe, juk datang perintah Tuhan, Abraham, aku memanggil engkau, keluarlah dari kotamu, pergilah ke kota yang yang nanti akan aku beritahu di mana engkau tinggal. Ini iman yang sangat-sangat gila, adik-adikku. Kowe sugih banget, kamu sugih banget. Terus kon lunga, kon ninggalkan ke sebuah negeri yang tidak diketahui. Nek kowe saiki iki melarat, njuk kon lunga ning negeri mungkin didudui kowe ning Medan ning kono akeh banget bondone. Kowe bakal sugih. Kita akan enak menuruti itu. Tapi ini Abraham dalam keadaan kaya raya. Ini Abraham dalam keadaan kaya raya. Keluarganya mapan, terus datang firman Tuhan, tinggalkan kotamu, engkau akan aku utus pergi ke suatu negeri yang engkau tidak ketahui. Coba bayangkan. Bayangkan, ini iman yang sangat gila. Dan Abraham pun datang. Datang kepada Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan. Dia meninggalkan Ur Kasdim, segala kekayaannya ditinggal. Dia pergi ke suatu negeri yang dia sendiri tidak diketahui. Kemana dia akan pergi. Dia pergi dalam usia 79 tahun. Ya, baca. Ibrani. Saya sebelumnya. Kira-kira Abraham apa dasare?
Tadi siapa yang mau jawab? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu siapa yang mau jawab? Ngopo kok Abraham mau pergi? Kenapa Abraham mau pergi? Halo? Karena apa? Jawab. Dia percaya. Iya. Dasar percayaannya ngopo? Nah, dia punya iman yang kuat. Iya toh. Loh, iman itu apa? Coba. Iman itu apa? Iman itu apa? Oke, baca Ibrani 11 ayat yang 1. Yuk, sorot. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita. Itu dasarnya. Abraham telah melihat kebaikan Tuhan. Dia punya iman dan iman itu yang mengasihi Tuhan sendiri. Dia berkata, Tuhan berkata kepada Abraham, "Hei, aku akan buat keturunanmu seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit." Itu dasarnya. Buktinya sudah banyak diberikan pertolongan Allah terhadap bangsa Israel pada waktu itu. Karena dia melihat bukti. Seperti anak kecil tadi yang melihat bukti bahwa bapaknya tidak akan mencelakai anaknya. Sehingga dia percaya. Untuk mempercayakan diri kepada bapaknya untuk digendong. Dan mau digendong. Demikian juga Abraham. Dia yang kaya raya. Dia yang sudah mapan. Dia meninggalkan tanah Ur Kasdim. Menuju kepada suatu negeri yang dia sendiri tidak tahu. Dan belum diberitahu. Tapi dia telah melihat bukti kebaikan Tuhan. Iman dan percaya berarti apa? Beda apa sama? Halo. Iman dan percaya beda apa sama? Halo. Beda. Iman itu adalah dasar orang mau percaya. Abraham memiliki dasar sehingga dia percaya. Dasarnya apa? Iman dia yang diberikan satu bukti oleh Tuhan. Tadi disebutkan bahwa iman adalah bukti dan dasar kan. Itu kata benda kan. Kalau percaya itu kata kerja. Tindakan, action. Karena dia percaya bahwa Allah tidak akan mencelakakan. Bahwa karena dia percaya bahwa Allah akan membuat keturunannya semakin banyak. Maka dia percaya meninggalkan segala apa yang menjadi kepunyaannya. Dia yang kaya raya. Dia yang keluarga yang sudah mapan. Dia pergi tinggalkan Ur Kasdim kepada suatu negeri yang dia sendiri tidak ketahui tempatnya. Ayat yang ke-8. Yuk. Karena iman Abraham taat. Pelan. Karena iman Abraham taat. Oh, karena iman. Tetap taat. Walau, yuk. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pustakanya. Ya. Dia dipanggil ke negeri yang akan menjadi milik pusakanya. Tetapi negeri itu sendiri belum dikatakan di mana. Bahkan Abraham tidak diberitahu negerinya ada di mana. Tapi karena dia memiliki iman yang kuat, dasar yang kuat, bukti yang kuat bahwa Allah tidak mencelakakan dia. Dia punya bukti bahwa Allah Maha Kuasa dan Allah akan menuntun dia. Maka dia tetap percaya, tetap taat. Walaupun negerinya urung dinai ngerti, dia tetap jalan keluar. Bayangno lho, sugih blegeduk lho. Oke banget loh. 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Ayub. Nah, saiki wis ngebayangno. Dia meninggalkan tanah Ur Kasdim, tanah yang sangat kaya raya.
tanah yang sangat luas menuju kepada satu negeri yang belum tahu diketahuinya. Dan pertama dia tinggal, itu dia seperti orang asing. Pada saat istrinya mati, si Sarah, dia pun mau mengebumikan, dia pun mau menguburkan Sarah pun, membeli tanah. Dia seperti orang asing. Meninggalkan tanah. Padahal tanah yang sepertinya tanah yang dijanjikan itu belum diketahui dan dia datang seperti hanya orang asing. Karena iman. Dasar untuk melangkahnya itu dia memiliki iman. 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Yuk, terus. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Stop. Dia tetap mempunyai iman. Walaupun kepercayaannya mulai ragu. Tatkala Sarah menjadi tertawa. Apakah aku masih bisa punya anak? Usianya sudah sangat lanjut. Selanjutnya. Walau usianya sudah lewat karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ya, dasarnya apa teman-teman? Halo? Setia. Baleni ayatnya sampai kata-kata setia. Perhatikan, yang ada di sini perhatikan. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Dia memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Padahal bukti-bukti yang ada, padahal kenyataan yang ada, itu sangat tidak memungkinkan. Dia mempunyai kekuatan dan kekuatan itu ada apa? Ada di mana? Selanjutnya. Walaupun usianya sudah lewat karena itu satu kenyataan, usianya sudah lewat. Terus? Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ya, dia mempunyai iman. Dia mempunyai dasar bahwa yang mempunyai janji, yang mengatakan janjinya itu setia. Kalau dia sudah berucap, pasti dia akan turuti. Ketika dia sudah berfirman, tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Dan itu setiap dia Allah kita itu, Allahnya Abraham, itu adalah Allah yang setia pegang janjinya. Makanya walaupun dia sudah lanjut, dia punya iman itu. Walaupun dalam perjalanannya kepercayaannya menjadi ragu. Sampai di sini paham ya, beda iman dan kepercayaan. Percayanya sedikit ragu. Sarah sendiri sampai mengatakan kepada Abraham, ambillah Hagar untuk engkau jadikan istri selir, supaya engkau punya keturunan. Kemudian ketika diberitahu, Sarah pun tertawa. Apakah mungkin aku yang sudah tua ini, sudah lanjut, akan berahikah aku? Ayat selanjutnya silakan baca. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk. Dari satu orang, ini sudah besar semua, sudah SMP ya ini? Sudah SMP ya? Sudah. Ya. Satu orang yang sudah lanjut usia dan sudah dikatakan mati pucuk. Tahu artinya mati pucuk? Ada yang tahu? Pernah nggak tanya sama bapak ibu atau tanya kepada pembimbing rohani? Mati pucuk itu important. Sudah tidak bisa secara fisik, sudah tidak bisa melakukan pembuahan terhadap sel ovarium atau sel wanitanya. Kemudian Sarah pun berkata ketika diberitahu engkau akan keturunanmu akan aku jadikan bintang di langit. Seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Sarah pun tertawa dan mengatakan akankah aku berahi. Padahal dia sudah sangat tua. Tapi dia punya dasar, punya iman bahwa Allahku adalah Allah yang setia. Maka itu yang aku jadikan pegangan, itu yang aku menjadikan dasar pengharapan bahwa aku pun akan punya keturunan. Next. Terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Yuk lanjut.
Dalam iman mereka semua itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh. Pelan-pelan agak keras. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Set. Tahu bedanya? Tadi karena iman. Tapi di sini ditulis di dalam iman mereka mati. Tadi karena iman mereka melakukan kepercayaannya itu. Dia bukan hanya percaya tapi mempercayakan. Tetapi di dalam iman, matinya Abraham di dalam iman. Walaupun dia tidak sampai masuk ke tanah perjanjian. Halo? Tahu nggak? Abraham ini nggak pernah masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Ini ironis. Dia janjikan tinggalkan Ur Kasdim, tinggalkan kekayaanmu. Aku akan bawa engkau kepada negeri yang engkau sendiri tidak tahu, engkau tidak ketahui. Tapi apa yang dijanjikan itu Abraham nggak bisa masuk karena dia sudah keburu meninggal. Dan meninggalnya Abraham, matinya Abraham, mati di dalam iman dan kepercayaannya. Itu bedanya. Kalau tadi karena iman menjadi dasar dia untuk melakukan action. Karena iman dia menjadi dasar untuk melakukan kepercayaannya, tindak percayanya. Tapi di dalam iman dia meninggal. Dia meninggal tidak dalam rangka menyangkal lagene aku ora ketuk tanah perjanjian. Dia tidak pernah menyangkal lagene aku tidak pernah masuk ke situ. Tetapi di dalam iman dan kepercayaannya bahwa apa yang dijanjikan akan dia perolehnya. Keturunannya akan semakin banyak. Selanjutnya kalau nggak percaya. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ya. Terus selanjutnya. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah. Dia berkata, aku ketuk kene, ora ketuk tanah perjanjian. Aku tinggalkan kotaku yang kaya raya. Kalau ada kesempatan, silakan baca selanjutnya. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Halo, saya mau tanya salah satu di sini. Kira-kira Abraham bisa nggak menyesal dan kembali ke kotanya? Ada kesempatan nggak? Ada. Ada nggak? Halo, ada nggak? Ada nggak kesempatan? Dia jauh-jauh meninggalkan kota asalnya. Sampai di situ, negeri yang dijanjikan itu hanya seperti melambai-lambai. Dan dia mati tidak sampai ke negeri itu. Sakjane isih ana kesempatan jane nek gelem balik nek Ur Kasdim, dadi wong sugih meneh. Tapi karena imannya, karena ketaatannya, dia tetap menuruti apa yang menjadi panggilan Tuhan. Dia tetap menuruti apa yang menjadi panggilan Allah untuk keluar dari Ur Kasdim menuju tanah yang dijanjikan. Selanjutnya. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Ya, next, terakhir. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya, adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada akhir cerita tersebut, coba bayangkan. Abraham dan Sarah merindukan seorang anak. Ditunggu sampai tua. Bahkan kondisi Abraham sudah mati pucuk. Sarah sudah menopause dan sudah sangat tua. Sudah tidak memungkinkan untuk dia punya anak lagi. Dan ketika dia punya anak, dia besarkan. Dan ketika dia besar menjadi dewasa, Allah berkata, persembahkan anakmu. Apa yang akan kamu bayangkan? Halo? Ada yang anak tunggal di sini? Andai kata kamu anak tunggal, kamu dinanti-nantikan kedua orang tuamu. Dan oleh kamu janji Allah itu akan
genapi. Tapi mendadak Tuhan mengatakan, persembahkan anakmu. Halo? Halo? Bagaimana perasaan Abraham dan Sarah? Ayat selanjutnya, saat persembahan. Karena iman maka Abraham tak kalah ia Coba dicobai. dijauhkan dikit biar jelas. Karena iman maka Abraham tak kalah ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ya, Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. ya. Walaupun kepadanya telah dikatakan, Siap. keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Oke, karena iman Abraham akhirnya mempersembahkan Ishak. Teman-teman tahu kenapa dia mau mempersembahkan? Iman yang seperti apa coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Halo? Kenapa? Padahal Ishak ini disuruh dipersembahkan dan persembahan itu harus mati. Disembelih waktu itu. Dan dari Abraham sendiri dikatakan sama Tuhan kepada Abraham bahwa melalui anakmu akan aku jadikan bertambah banyak keturunanmu. Tapi ketika Allah mengatakan persembahkanlah anakmu, dia tetap karena iman dia mempersembahkan Ishak. Iman yang seperti apa coba? Selanjutnya silakan baca. Dan saya akan tutup firman ini. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Sip. Kuncinya adalah kepercayaannya. Imannya, dia beriman bahwa Allah sanggup menghidupkan orang mati. Kalaupun hari ini aku menyembelih Ishak, kalaupun hari ini aku mengorbankan Ishak, maka aku percaya Allah bisa menghidupkan lagi. Maka aku berikan Ishak untuk persembahan. Karena janji Tuhan setia. Hari ini, saya mau ajak teman-teman. Setelah kita beriman, tugas kita adalah menjadikan kita menjadi percaya kepada Tuhan. Percaya kepada yang memberikan janji. Tapi bukan hanya selepas percaya saja. Bukan hanya berhenti di percaya saja. Bukan hanya berhenti aku percaya tok seperti seorang penonton tadi ya. Aku percaya tetapi ketika diajak orang itu tidak punya kedekatan dengan bapaknya. Mari untuk memupuk iman kita. Untuk memelihara iman kita. Kita jaga persekutuan kita dengan Allah kita. Dasar untuk percaya adalah iman. Dengan iman kita percaya tetapi tidak hanya berhenti pada percaya itu. Tapi kita akan terus menjadi trust. Mempercayakan. Saya yakin adik-adik yang ada di sini percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat. Tapi saya percaya hari ini tidak semua orang Kristen itu mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Ketika ditanya percaya Yesus Kristus adalah juru selamat, ya saya percaya. Percaya bahwa firman Tuhan berkuasa, saya percaya. Tapi maukah hidupmu mempercayakan hidupmu kepada Tuhan? Menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Seperti anak kecil. Dia telah melihat bahwa bapaknya sering latihan membawa batu di tenggok. Bahkan dia sendiri sering diajak latihan. Dia melihat sendiri bahwa bapaknya tidak pernah mencelakai dia. Oleh sebab itu dia percaya. Dan bukan hanya dia berhenti percaya, tetapi dia menyediakan dirinya. Gendong aku Pak. Aku percaya aku gak akan apa-apa. Karena Bapak akan menyelamatkan aku. Saya rindu anak-anak Tuhan. Terkhusus anak-anak muda. Bukan hanya percaya. Tapi mempercayakan segenap hidupnya kepada Tuhan. Dia adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Dan firman menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Terima dia. Dia sudah memberikan bukti dan dasar pengharapan.
Dia sudah mati di atas kayu salib sebagai bukti cinta kasih-Nya. Dia sudah menyelamatkan kita, bangkit sebagai dasar pengharapan bahwa kita akan diselamatkan. Hari ini mari kita percaya. Dan bukan hanya berhenti pada percaya, tapi mari kita mempercayakan. Sehingga ketika hari ini aku berkata, aku percaya kepadamu Tuhan. Dan hari ini aku mempercayakan hidupmu kepada tangan cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih. Karena hari ini Tuhan ajar kami untuk bukan hanya sekedar percaya. Tapi mari Tuhan, kami mau ajak hati kami untuk tunduk, untuk melihat bukti dan dasar kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh percaya dan mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih atas saat ini. Berkati apa yang telah kami dengar hari ini. Biarlah itu tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni atas setiap kelalaian kami, kesalahan kami, kesembronoan kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak menghargai Engkau, ampuni kami. Kami tidak menghargai firman Tuhan, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, jadi terima kasih untuk Mas Sulis atas firman yang telah diberikan yang sangat sangat memberi kita banyak pelajaran dan juga kita bisa tahu lebih tentang cerita-cerita atau firman Tuhan. Sebelum menutup persekutuan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih telah memberkati persekutuan kami pada sore hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Saat ini kami mau melanjutkan aktivitas kami kembali. Berkati dan sertai semoga lancar selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, untuk menutup Komra pada sore hari ini, kita akan menyanyikan lagu pujian yaitu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti persekutuan pada sore hari ini. Tetap sehat, semangat, dan ya semoga Tuhan memberkati.